Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang umur yang bermanfaat. Namun sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik like, komen, share, dan subscribe channel saya, oke? Nah, sebagian besar atau umumnya orang-orang di dunia ini, terutama orang Islam itu berdoa agar umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sedikit sekali, bahkan ya mungkin tidak ada ya orang-orang yang berdoa kepada Allah agar umurnya pendek. Nah, mereka berdoa itu bukan tanpa alasan ya. Kemungkinan besar mereka berdoa agar umur panjang itu supaya amalannya banyak yang dikerjakan. Nah, kenapa amalan agar banyak yang dikerjakan? Nah, untuk kehidupan abadi di akhirat. Namun berdoa agar umur panjang itu sah-sah saja ya, karena umur panjang sendiri ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Ya Rasulullah, man khairun nasi qala man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari hadis tersebut telah menginspirasi banyak orang agar mereka berdoa kepada Allah supaya diberi umur yang panjang. Karena mereka berpendapat bahwa dengan umur panjang otomatis amal yang dikerjakan juga akan banyak daripada orang yang berumur pendek. Nah, mereka yang berumur panjang dan memiliki amal kebaikan yang banyak, mereka termasuk orang yang beruntung ya. Sedangkan mereka yang umurnya panjang tetapi amal kebaikannya sedikit, ya tidak termasuk orang beruntung dong, bahkan digolongkan sebagai orang yang merugi. Namun demikian adalah kenyataan bahwa tidak setiap orang berumur panjang meski berdoa demikian. Bisa saja kan mati muda atau dalam bayi, bahkan dalam enggak deng, kalau dalam kandungan kan belum bisa berdoa. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan orang yang berumur pendek? Apakah dengan sendirinya tidak termasuk orang terbaik? Nah, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh beranggapan bahwa orang yang berumur pendek tidak termasuk orang yang terbaik. Nah, sesuai dengan hadis Rasul yang tadi, bahwa yang terpenting dalam menjalani hidup itu adalah amal kebaikan yang kita lakukan semasa kita hidup ya, bukan umur panjang yang kita miliki selama kita hidup. Kan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau kan sudah membuktikan bahwa kadang orang yang berumur pendek itu amal kebaikannya jauh lebih banyak daripada orang yang berumur panjang. Nah, bukannya orang-orang seperti itu yang berumur pendek dan memiliki amal kebaikan bahkan melebihi orang yang berumur panjang, termasuk orang-orang yang beruntung sekali dong. Nah, karena mampu memanfaatkan umur yang pendek di dunia untuk melakukan amal ibadah atau amal kebaikan yang banyak guna kehidupan di akhirat nanti, bisa dikatakan ini adalah mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh orang-orang yang bisa dikatakan berumur pendek namun amal kebaikannya sangat banyak. Yang pertama adalah Imam Syafi'i. Nah, kalian pasti sudah tahu kan siapa Imam Syafi'i. Nah, beliau wafat dalam usia 54 tahun. Meski usia tidak panjang, namun semasa hidupnya banyak kebaikan seperti karya yang menjadi pedoman bagi kita kaum muslimin dalam beribadah. Bahkan beliau sudah hafid Quran pada usia 7 tahun. Bayangkan betapa cerdasnya beliau.
Yang kedua yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau wafat dalam usia 55 tahun. Nah, di antara karya besar Imam Al-Ghazali adalah kitab Ihya Ulumuddin yang berisi tentang akhlak dan tasawuf. Nah, kalau terutama yang di pondok-pondok pasti mengaji ini ya, di pondok pesantren. Nah, oleh karena itu sebaik-baik umur adalah umur yang bermanfaat dan diberkati oleh Allah. Nah, akhir kata, semoga dalam menjalani kehidupan kita dapat mengiringi umur kita dengan manfaat. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.